Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Uncle Wira. Uncle kali ini dengan ingin membahas SKB Cap Dosen Kemendikbud dan Kemenak ya juga untuk etika dan tridharma berkaitan dengan Kampus Merdeka ya. Jadi Kampus Merdeka, apa yang teman-teman harus pelajari di sini ya, Kampus Merdeka atau tentunya Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Oke. Apa sih teman-teman yang harus dipelajari di sini dan bagaimana batasan-batasannya supaya teman-teman tidak terlalu batasan yang dipelajari ya, batasan yang dipelajari. Oke. Eh, supaya teman-teman tidak apa tidak terlalu luas di dalam menyampaikan membahas apa-apa karena kampus Merdeka Belajar kampus Merdeka ini terlalu luas jadi teman-teman harus punya batasan-batasan tertentu dan apa sih yang paling penting perlu dipelajari di program-program ini ya. Nah, yang pertama yang teman-teman harus pelajari untuk materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini yang biasa disingkat dengan MBKM ya, MBKM itu ah, adalah memahami program-program dari yang ada di MBKM itu. Apa saja dari program MBKM itu? Setidaknya ada 8 program ya. Ada 8 program yang tentunya menjadi eh, perhatian penting di MBKM ya. Yang pertama ada pertukaran pelajar ya. Jadi ada yang pertama pertukaran pelajar, kemudian selanjutnya ada praktek magang ya. Nah, jadi yang pertama ada pertukaran belajar, yang kedua ada praktek magang, yang ketiga ada asistensi mengajar di satuan pendidikan ya. Selanjutnya ada penelitian dan riset. Jadi penelitian dan riset ini bagian dari program MBKM juga ya. Jadi mahasiswa dan dosen itu bisa melaksanakan program ini ya. Kemudian proyek kemanusiaan, kemudian kegiatan kewirausahaan, kemudian proyek independen atau studi proyek independen, kemudian membangun desa ini KKN ya, KKN tematik namanya ya. Jadi KKN ini diarahkan untuk membangun desa. Jadi ada program membangun desa itu melalui KKN, keterlibatan mahasiswa di dalam program KKN. Nah, setidaknya 8 ini menjadi perhatian Bapak Ibu di dalam mempelajari MBKM karena biasanya yang ditanya adalah program-program apa saja dan bagaimana mekanismenya, bagaimana peran-peran dosen di dalam program-program tersebut, ya. Nah, tentunya apa yang teman-teman harus pelajari yang paling penting daripada 8 ini adalah bagaimana peran dosen karena nanti teman-teman akan diukur eh, profesi Anda sebagai seorang dosen, ya. Jadi peran Anda di dalam 8 program kampus mengajar ini ya. Nah, di dalam 8 program ini, teman-teman tentunya punya bagaimana sih peran-peran lainnya juga ya, seperti selain daripada peran dosen, misalnya peran mahasiswa sebagai pendukung dari materinya, program perguruan tinggi, mitra, dan lain-lain ya. Nah, coba kita perhatikan saja latihan soalnya ya. Teman-teman bisa baca ini di panduan ya. Tetapi ingat teman-teman di model soal ini juga ada kasusnya. Jadi teman-teman harus paham, bukan hanya sekedar menghafal. Nanti ada juga trik. Kalau teman-teman tidak hafal, tidak punya pengetahuan tentang hal ini, apa sih yang teman-teman mesti lakukan ya? Dan bagaimana menganalisis jawabannya kalau teman-teman tidak punya pemahaman ya? Oke. Coba kita lihat soal nomor 1. Salah satu program kampus Merdeka adalah magang. Salah satu program kampus Merdeka adalah magang. Oleh karena itu, Universitas A mengharapkan mahasiswanya memperoleh pengalaman kerja di industri. Kampus tersebut melepas beberapa mahasiswa untuk melakukan praktik kerja atau magang di perusahaan A. Salah satu bentuk keterlibatan dosen dalam pelaksanaan program magang kampus Merdeka di bawah ini adalah, jadi yang ditanyakan adalah keterlibatan dosen. Artinya perannya di sini apa? Kalau begitu yang ditanyakan adalah peran. Nah, apa sih perannya dosen di dalam program magang Kampus Merdeka itu? Nah, A, dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama mengikuti proses magang. B, mengarahkan mahasiswa melakukan magang di perusahaan yang membutuhkan skill sesuai pengetahuan mahasiswa selama menimba ilmu di kampus. C. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja MOU SPK dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian. D. Menyusun program magang bersama mitra
baik isi konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa serta hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang. Menyediakan supervisor, mentor, coach yang mendampingi mahasiswa untuk kelompok mahasiswa selama magang. Anggaplah teman-teman tidak punya pemahaman tentang eh, kampus mengajarin, tapi di soal sudah disebutkan bilang magang. Nah, kalau magang itu tentunya teman-teman punya pengetahuan dasar tentang magang. Tentunya ada praktek memberikan pengalaman kerja bagi mahasiswa di sebuah industri misalnya, atau di sebuah perusahaan tertentu, atau di sebuah kantor instansi ya. Nah, itu itu bahasa dasar dari magang ya. Nah, sekarang kita mau analisis dengan anggaplah kita tidak punya pengetahuan. Nah, kita analisis pelan-pelan. Dosen pembimbing dan supervisor melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja mahasiswa selama mengikuti proses magang. Oke, kita simpan ya. B. Mengarahkan mahasiswa melakukan magang di perusahaan yang membutuhkan skill sesuai pengetahuan mahasiswa selama menimba ilmu di kampus. Oke, ini sebenarnya boleh, tetapi di sini bukan peran. Ini bukan peran karena dari analisis kita di sini ada mengarahkan mahasiswa berarti eh, apa? eh, Pilihan mahasiswa untuk melakukan magang itu diarahkan oleh eh, dosen ya, padahal tidak boleh seperti itu ya. Berdasarkan harus berdasarkan keinginan dan eh, kemampuan siswa. Di sini sudah disebutkan kemampuan tetapi ada dibilang minat ya. Di sini B ini kalau anggaplah kita tidak punya pengetahuan dasar, nanti kita bahas apa sih ya. Di sini eh, pasti Uncle tidak pilih ya sebagai jawaban karena ada sifat tendensi di dalam intervensi. C. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama MOU atau SPK dengan mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian. Nah, kalau membuat kesepakatan MOU biasa dilakukan itu antara lembaga dengan lembaga, bukan dosen. Berarti ini tugas perguruan tinggi. Berarti C ini pasti bukan. Jadi dosen itu bukan dosen yang membuat kesepakatan atau MOU ya, tapi lembaga dengan lembaga. Misalnya kampus A dengan kantor A itu membuat MOU ya, atau kesepakatan untuk kerjasama. Nah, D. Menyusun program magang bersama mitra, baik isi konten dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa. Nah, ini tindak lanjut dari MOU. Apa sih program-programnya ya, program magang yang akan dilaksanakan. Jadi, ini juga tugas dari perguruan tinggi. Ya. Kalau dilihat dari narasinya ya. Nah, kemudian menyediakan supervisor, mentor, coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang magang. Nah, jadi selama dia melakukan magang, supervisornya itu pengawasnya atau mentornya atau pelatih membimbing itu berarti yang bimbing itu dari pihak perusahaan misalnya, ya. Berarti ini adalah tugas mitra, ya. Berarti ini tugas mitra. Berarti bukan dosen. Berarti ini salah ya. Nah, dengan cara begitu kita bisa mengetahui bahwa oh yang benar adalah ayah, dosen pembimbing dan supervisor itu melakukan evaluasi dan penilaian. Jadi bukan hanya supervisor atau coachnya atau mentornya yang memberikan penilaian atau evaluasi kinerja, tetapi juga dosen pembimbing selama proses magang. Jadi dosen itu harus betul-betul memperhatikan proses magang mahasiswa itu dengan eh, melakukan pelaporan kinerja yang memperhatikan bagaimana perkembangan kinerja mahasiswa selama melaksanakan proses magang. Nah, itu kalau kita tidak punya pengetahuan, begitu cara analisisnya. Tetapi memang di dalam aturan, di dalam kebijakannya, atau di dalam nanti teman-teman bisa download modul Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini memang untuk tugas pembimbing dan supervisor ya. Ini dosen pembimbing memberikan pembekalan mahasiswa salah satunya ya. Sebelum berangkat jadi ada pembekalan. Kemudian B, dosen pembimbing memberikan arahan dan tugas-tugas selama proses magang. Supervisor menjadi mentor atau membimbing mahasiswa selama prosesnya. Jadi tugasnya dosen pembimbing itu memberikan arahan dan tugas-tugas, tetapi bukan dalam artian ini ya mengarahkan mahasiswa melakukan magang di perusahaan yang membutuhkan sih. Artinya tidak ada intervensi tentang pemilihan ya. Ah, Nanti diarahkan saja apakah intinya di sini tidak ada intervensi ya. Dan ini tidak yang kedua B ini tidak diatur dalam aturannya ya. Nah, yang ketiga adalah dosen pembimbing bersama supervisor melakukan evaluasi dan penilaian hasil magang. Nah, inilah bagian yang ada di poin A itu ya ini. Ah, jadi hampir mirip-mirip jawabannya teman-teman, tapi kita harus bagus cara analisisnya supaya kita bisa
memetakan apa sih yang ditanyakan, dan kemudian berdasarkan pertanyaan tersebut manakah pilihan yang paling bersesuaian berdasarkan analisis fungsi, analisis kesesuaian ya. Nah, jadi begitu cara menganalisisnya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman ingin kuat di dalam proses hafalan, silahkan membaca materinya. Selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Salah satu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang paling diminati adalah pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM. Dalam sebuah universitas, Anda merupakan seorang ketua program studi A. Di bawah ini peran yang dapat Anda ambil dalam melaksanakan PMM guna mendukung program kementerian berdasarkan kedudukan Anda, kecuali. Jadi di sini diminta apa sih peran Anda? Nah, di sini Anda tadi disebutkan program studi, ketua program studi. Nah, kira-kira apa peran Anda berdasarkan kedudukan Anda? Kedudukan Anda itu sebagai program studi, ketua program studi. Jadi yang diminta di sini adalah bagaimana peran program studi terhadap pelaksanaan PMM itu. Nah, coba kita lihat pilihannya. Kita sudah pahami soalnya ya. Kita coba lihat pilihannya. Menentukan mata kuliah yang dapat diambil dari luar prodi. B. Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, dan penilaian serta skema pembiayaan. C. Mengikuti program kegiatan pembelajaran selama proses studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi. D. Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dan program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. E. Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Sebenarnya ketika kita sudah paham jawabannya, kita ini sebagai ketua program studi berarti kita bertindak sebagai lembaga ya, bukan sebagai dosen tetapi sebagai ketua program studi dalam hal ini sebagai lembaga ya. Nah, sebenarnya dari pilihan ini langsung bisa 5 detik, 4 detik ketika teman-teman sudah membaca seluruh pilihan ini sebenarnya atau kepada pilihan-pilihan tertentu saja teman-teman sudah langsung bisa melihat jawaban yang benar adalah ini misalnya ya. Nah, kalau berdasarkan soalnya itu di sini ditanyakan kecuali ya. Nah, berarti tugas Anda sebagai ketua program studi berarti fungsi program studi kecuali. Jadi di bawah ini ada lima, ada salah satu di antara 5 pilihan ini yang bukan merupakan bagian dari fungsi ketua program studi. Nah, perhatikan kalau dari 5 pilihan ini, hanya C yang menunjukkan bahwa kalau mengikuti program kegiatan pembelajaran yang mengikuti adalah mahasiswa. Ya, jadi yang melakukan PMM di situ adalah mahasiswa. Berarti mengikuti program kegiatan pembelajaran itu harusnya mahasiswa yang mengikuti. Berarti C ini adalah peran mahasiswa di dalam PMM. Ya, jadi dari situ saja analisisnya kita sudah langsung dapat ya. Nah, Nah, berarti 4 ini adalah peran program studi di dalam PMM. Jadi pertama peran program studi itu menentukan mata kuliah, kemudian membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi, kemudian mengatur kuota peserta, ya. Jadi tidak ada kuota tertentu yang dapat diambil. Eh, Melaporkan setelah kegiatan itu dilaporkan ke PDDikti itu tugas program studi ya. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di sini ya. Jadi di dalam mekanisme di dalam program studi itu ada menyusun kurikulum dan memfasilitasi mahasiswa, menentukan mata kuliah, kemudian mengatur kuota peserta, mengatur jumlah SKS, kemudian membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral kemudian melaporkan ke pangkalan data ya, pangkalan data perguruan tinggi. Nah, di sini kalau mahasiswanya mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, mengikuti program kegiatan pembelajaran, C, selanjutnya terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi ya yang dituju. Jadi harus terdaftar ya. Jadi misalnya kalau ada siakapnya harus kita terdaftar di siakapnya tersebut. Nah, Eh, jadi begitu cara analisisnya teman-teman kalau teman-teman tidak paham tentang materinya. Tetapi kalau teman-teman bisa hafalkan atau pahami dengan baik membaca materi itu, ya itu lebih bagus lagi ya. Tetapi ini untuk mengantisipasi ketika soal itu naik dan kita apa tidak punya pengetahuan dasar tentang soal itu, maka cara analisisnya adalah perhatikan saja apa yang ditanyakan dalam soal, fungsi apa yang ditanyakan, dan kita lihat pilihannya yang berdasarkan rasionalitas kesesuaian. Misalnya tadi di sini yang diminta adalah fungsi program studi
ya kecuali berarti yang bukan fungsi program studi, ah, berdasarkan rasionalitas kesesuaian, C ini tidak bersesuaian karena di sini mengikuti program kegiatan pembelajaran. Sementara yang mengikuti program kegiatan pembelajaran itu harusnya mahasiswa ya. Berarti yang benar ini adalah C karena yang diminta adalah yang salah atau kecuali. Oke, teman-teman, semangat ya. Namun sebelum Uncle lanjut di soal berikutnya, teman-teman bisa subscribe channel ini, like, share, and comment, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman senantiasa memperoleh informasi seputar CPNS dari Uncle Wira. Selanjutnya di soal ketiga, Rino seorang mahasiswa Universitas X yang menyusun proposal, kemudian proposalnya dinyatakan diterima oleh tim penilai perguruan tinggi. Jadi ada seorang mahasiswa bikin proposal, kemudian proposal itu dinilai dan diterima oleh tim penilai yang dibentuk di perguruan tinggi. Kemudian dalam proposal tersebut dilakukan studi selama 6 sampai 12 bulan dan didampingi oleh pembimbingnya. Mahasiswa tersebut kemudian membuat laporan dan dinilai oleh dosen pembimbingnya. Kemudian dilakukan konversi nilai dan pelaporan ke pangkalan data Diktia. Dari gambaran tersebut, program yang dilaksanakan oleh Rino adalah, jadi ini adalah uraian langkah-langkah kegiatan dari salah satu program dari MBKM ya. Jadi bikin proposal, kemudian dinilai ya, tentunya dinilai oleh tim penilai perguruan tinggi. Kemudian dia riset dalam atau melakukan studi selama 6 sampai 12 bulan atau 1 sampai 2 semester dan didampingi di dalam proses itu didampingi oleh dosen pembimbingnya. Mahasiswa tersebut bikin laporan ya, dan dinilai oleh dosen pembimbingnya yang menilai. Kemudian dilakukan konversi nilai berdasarkan hasil pelaporannya ya. Hasil konversi nilai dari laporan yang telah dilakukan, dibuat, kemudian dilaporkan hasilnya ke PDDikti. Dari gambaran ini program apa sih dari Medem? Pertama, kita coba lihat KKN. KKN Pembangunan dan Pemberdayaan Desa. Di program KKN Pembangunan dan Pemberdayaan Desa harusnya ada proses KKN. Proses KKN ya. Proses KKN. Jadi ini pasti bukan jawabannya ya. Karena di soal tidak ada yang menyatakan proses KKN. Kemudian proyek independen. Nah, seharusnya jawaban yang benar adalah proyek independen. Dari apa uraian di atas itu menunjukkan proyek independen. Tapi coba kita lihat apa yang membedakan dengan yang lain ya. Proyek independen. Nah, dicek program kewirausahaan ya atau program wirausaha. Ini yang membedakan dengan proyek independen itu kalau di program wirausaha ada rekognisi namanya ya. Rekognisi. Sementara di soal itu tidak ada rekognisi. Maka ini salah ya. Nah, kemudian program proyek kemanusiaan sama dengan program usaha juga ada rekognisi. Rekognisi kemudian risetnya itu harus berbasis kemanusiaan. Berarti ini juga salah ya. Nah, kemudian penelitian atau riset. Ini yang membedakan dengan hati-hati ya. Ini agak kita bisa terjebak di B dan E. Ini karena prosesnya ada proposal, kemudian ada studi, itu juga dilakukan oleh riset. Cuma kalau penelitian atau riset itu harus punya LOA dari lembaga riset. Ya, LOA dari lembaga riset. Ah, Kalau tidak, maka program itu tidak terlaksana karena salah satu langkah pelaksanaan daripada penelitian atau riset itu harus ada LOA dari lembaga riset tersebut. Nah, jadi seperti itu langkah-langkah ya. Seperti ini langkah-langkah ya. Di sini ada mendaftar KRS dulu ya tentunya. Nah, kemudian seleksi proposal ya. Nah, di sini kemudian proposal dinyatakan diterima ya, menyusun proposal, proposal dinyatakan diterima. Di sini seleksi proposalnya. Kemudian studi independen. Ya, melakukan studi selama 6 sampai 12 bulan atau eh, 1 sampai 2 semester di sini prosesnya ya. Kemudian dinilai ya. Jadi selama proses studi itu didampingi oleh dosen, didampingi dan evaluasi oleh dosen pembimbing. Kemudian ada penilaian akhir. Mahasiswa itu kemudian membuat laporan dan dinilai. Di sini proses penilaiannya ya. Kemudian ada konversi nilai, pengakuan ya, dikonversi nilainya ya atau pengakuan SKS-nya berapa sih ya? Di sini lakukan konversi nilai ya. Ah, di sini. Kemudian dilapor ke PDDikti ya. Jadi di sini proses langkah-langkahnya. Nah, jika misalnya mahasiswa itu membuat proposal kemudian diseleksi dan dinyatakan tidak lulus ya, dinyatakan, maka dia harus mengikuti program
perkuliahan reguler ya seperti biasanya. Ah, jadi begitu cara analisisnya teman-teman. Kalau kita belajar tentang Kampus Merdeka, batasi cara belajar teman-teman di Kampus Merdeka itu pelajari saja program-program Kampus Merdeka, kemudian bagaimana peran-peran dosen sih di dalam Kampus Merdeka tersebut ya. Nah, ini kita menjadi dasar teman-teman di dalam mempelajari tambahan pengetahuan terkait masalah MBKN. Nah, eh, setidaknya teman-teman itu punya pengetahuan dasar tentang perannya sebagai dosen nanti atau profesinya sebagai dosen. Itu yang lebih penting. Ataukah sebagai dosen tetapi memegang sebuah jabatan di dalam program di dalam kampus tersebut dan terkait fungsinya di dalam program Merdeka Belajar seperti seorang KPS. Nah, berarti dia akan bertindak sebagai program studi, ya bukan sebagai dosen. Nah, tetapi memang yang apa yang menjadi KPS di dalam sebuah perguruan tinggi itu juga adalah seorang dosen. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi itu yang sempat Uncle sampaikan di dalam video kali ini. Semoga memberi manfaat. Uncle doakan semoga teman-teman lulus menjadi ASN di tahun 2024 ini. Ingat teman-teman, tidak ada yang bisa menghalangi teman-teman menjadi ASN di tahun 2024 ini kecuali tiga perkara. Yang pertama, rasa malas dari belajar. Yang kedua, lalai terhadap doa. Yang ketiga, sombong terhadap takdir. Oleh karena itu, senantiasa belajar, senantiasa berdoa, dan serahkan hasilnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat dan terus belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.